Mohon hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa dan junjungan ilahi kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur pada saat siang hari ini boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 adalah bagian terakhir daripada pengajaran Tuhan tentang sabda bahagia atau khotbah bukit tentang ucapan bahagia. Pasal 5 Injil Matius ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagian yang terakhir ini adalah pengajaran yang paling istimewa dalam catatan saya. Sebab apa saudara? Sangatlah sulit orang dianiaya disuruh berbahagia. Yeah. Orang yang dianiaya, yang dipiloro, yang diciderai, yang dilukai, kok suruh bahagia? Itu sulit sekali. Apalagi dianiaya karena kebenaran. Artinya adalah sesuatu yang bukan bagian kita. Bukan seharusnya porsi kita. Kita harus menderita aniaya itu. Tentu lebih berontak, lebih protes, lebih marah dan sebagainya. Ini yang lazim. Ya. Tetapi dengan pengajaran ini kita diingatkan nilai-nilai yang sangat spesial. Maka dari itu dikalimatkan sangat jelas. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata aniaya dari bahasa Yunaninya adalah dioko. Yang artinya adalah mengusir atau menghalau. Orang yang dianiaya dimulai dengan penolakan. Orang yang dianiaya melalui tahapan awal yang sederhana. Yaitu mulai ditolak, disingkirkan, tidak dikumpulin, tidak mau bersama-sama. Dan kemudian sampai kepada fitnah. Kemudian sampai kepada aniaya secara fisik. Bahkan tidak pernah terkecuali yang paling klimaks pasti adalah kematian. Nah saudara yang saya kasihi, dalam proses kehidupan sehari lepas sehari, coba kita renungkan, adakah di antara kita luput atau lepas dari kata aniaya? Enggak ada. Bahkan saya berani membuat satu catatan penting dalam perjalanan hidup saya sampai kepada hari, tidak ada hari tanpa aniaya. Tidak ada. Selalu ada aniaya, mulai dari cerita-cerita yang aneh, mulai gosip, mulai kecemburuan, baik kecemburuan sosial, kecemburuan lainnya. Nah saudara, ini muncul dari hari ke hari. Nanti kalau saya ganti mobil, itu mulai lagi ya aniaya itu. Wong dalam kondisi pandemi kok malah beli mobil. Bukannya uangnya dibagikan kepada jemaat. Itu aniaya yang gak pernah habis-habis saudara. Iya, karena sudah diaminkan jadi saya nggak boleh beli mobil. Nah sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi sekali lagi saya juga mau info karena terlanjur menyebut mobil. Luxionya sudah saya jual dan saya harus ganti, ya kan? Karena untuk kepentingan keluarga, ya. Artinya keluarga juga keluarga saudara saya, semua ini kan keluarga karena kita keluarga Kristus bukan? Nah itu sebabnya saudara kita butuh armada yang layak, ya kan? Nah saudara singkat aja itu sih sepintas. Kata dioko adalah mengusir, menghalau, tertolak, tidak bisa diterima.
Nggak usah menjadi risau. Nggak usah menjadikan kita tawar hati. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan kebajikan, kita terus tabur kebaikan, kebenaran, terus tabur semua nilai-nilai yang benar. Toh tetap ada penolakan, nggak usah kecewa. Kita udah kirim pitik goreng, wak pitik. Kita udah kirim berkat, kita udah ngelarisi, kita udah melakukan apa saja. Menolong anaknya, menolong orang tuanya, menolong pada saat sakit. Tetap orang itu tidak bisa bersyukur, gak usah tawar hati. Itu proses yang namanya aniaya, penolakan sedang berlangsung. Kalau saudara melihat pesan-pesan yang ada dalam pengajaran demi pengajaran, gak sedikit pengajaran yang Allah berikan secara mendasar. Tapi apakah ada di antara kita yang masih menolak? Ada. Ada. Tetapi apakah hal itu akan membuat pemberitaan firman ini menjadi terhenti? Jawabnya tidak. Maka dari itu saudara, kata Dioko, aniaya yang dimaksud dalam pengertian yang paling sederhana, tertolak, terusir atau tidak dianggap. Bahkan kalau ataupun naik tingkatannya sampai kepada penganiayaan secara fisik. Bahkan sampai kepada yang paling klimaks yaitu kematian. Gak ada masalah. Yesus Kristus telah lakukan hal itu. Tuhan Yesus mengalami proses yang sangat-sangat dramatis dan mengerikan. Saya mencoba merenungkan apa sih sebetulnya alasan kok Yesus harus teraniaya seperti itu. Yang paling pokok, yang paling utama adalah karena ketika Yesus mengatakan engkau melihat aku sama halnya engkau melihat Bapa. Akulah anak Allah yang maha tinggi. Nah saudara yang saya kasih, inilah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Terlebih-lebih pada saat itu di bawah pemerintahan Romawi. Ya, kita kenal siapa yang namanya Pontius Pilatus yang memegang kekuasaan. Yang bisa melepaskan tapi sekaligus bisa menghukum. Dan ketika Yesus berdialog, Yesus tidak pernah gentar. Bahkan ia mampu berkata, engkau punya kuasa daripadanya. Aku tidak akan pernah tunduk kepada kuasa itu kecuali aku hanya tunduk kepada Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini telah dilakukan oleh Tuhan. Dari sejak usia dini baru ceprot pun sudah tertolak, betul? Sehingga ia harus dilarikan ke Mesir. Dan kepulangannya dari Mesir apakah ia diterima serta-merta? Tertolak, teraniaya itu. Teraniaya. Saya merenungkan ketika saya masuk pertama kali di Solo. Tahun 92 mulai merintis juga tertolak. Ya. Bahkan ada sahabat-sahabat di sekitar saya ini atau pendeta yang di sekitar saya berkata, Pak Hengki semua Mojosongo ini jemaat saya. Jadi saya kan sudah nggak bisa lagi punya kesempatan toh istilahnya kalau ada orang Kristen masuk ke sini beribadah di sini dianggapnya itu adalah jemaat orang kan. Waduh was-was saya. Ya. Maka saya hanya minta tanda kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan sudah saya kerjakan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Dan puji Tuhan. Justru jemaat itu dimulai dari banyak di luar Mojosongo. Dan ketika mereka terus bertumbuh sampai kepada hari ini pertumbuhan itu nyata. Sekali lagi saudara yang saya kasih. Yang semula bukan di Mojosongo hari ini pada tinggal di Mojosongo. Haleluya. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan itulah yang membuat saya tetap tenang. Tertolak gak masalah. Ketika saya berorganisasi di kota ini pun tertolak. Dan ketika apalagi saya mulai naik predikatnya atau jabatannya makin ditolak. Karena apa sesungguhnya penolakan itu? Karena keiri hatian. Apakah tidak demikian dengan Yesus Kristus Tuhan kita? Sama. Ketika Yesus mengajarkan kebenaran, ketika ia menyampaikan kebenaran di bait Allah, maka para ahli Taurat menolaknya. Ahli Taurat bahkan merekayasa sedemikian rupa. Bagaimana caranya menyingkirkan itulah Dioko.
Tapi sekali lagi saudara, kalau apa yang telah dirancangkan Allah tidak ada satupun yang bisa mengurangi dan menambahnya. Tapi sempurna rancangan Allah. Amin, kata pengkhotbah demikian. Apa yang telah dirancangkan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Apalagi menambahnya, nggak bisa. Jadi saya bersyukur kalau saya dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan di kota ini. Bukan karena saya mimpi dan mau. Bahkan kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian saya, maka saya katakan, Tuhan aku nggak mau kembali ke Solo. Aku mau pulang ke Solo kalau aku sudah jadi konglomerat. Loh, sombong kali. Tapi justru ketika Allah paksa saya harus pulang. Apakah saya membawa harta benda? Jawabannya tidak. Tapi iman yang Allah berikan, itulah yang menghidupi dan menghidupkan sampai kepada hari ini. Sehingga dari tidak punya apa-apa, kata Pak Hendro, hari ini punya apa-apa. Artinya apa? Punya saudara, itu jauh lebih berharga dari harta benda. Ya. Karena saudara ini adalah sesuatu yang paling berharga di mata Allah. Nah kalau Tuhan percayakan saudara dalam pengembalaan ini, betapa bahagianya saya. Karena saya bisa membawa saudara berjumpa dengan Tuhan kembali satu kali kelak. Ke rumah Bapa satu kali kelak. Dan saya percaya kita akan bersama-sama ada di dalam rumahnya. Ini kebanggaan tersendiri saudara. Walaupun ketika ngajak saudara untuk masuk ke rumah Bapak ada penolakan. Kalimatnya sederhana, Bapak enak ngomong, orang jalani. Kan itu penolakan. Aniaya itu dioko. Coba nih Bapak ngalami. Ya saya nek guyonnya kan sering kali ngomong, ya wegah. Wong saya dewe punya persoalan. Tapi pertanyaannya apakah saya menghindar? Tidak. Apakah saya lari dari saudara? Tidak. Apapun yang ada dalam pribadi saudara saya terima seutuh-utuhnya. Mau yang kesel hati, mau yang benci, mau yang marah, mau yang jealous, mau yang apa saja. Saya terima saudara apa adanya dan tetap melakukan apa yang disebut kebenaran. Yesus Kristus adalah teladan satu-satunya. Ia tidak pernah undur daripada membawa kabar baik itu, kebenaran itu. Ia sampaikan terus apa yang ia dapatkan daripada Bapaknya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan memesankan begini. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maafkan. Bukan penyakit ini karena makan ikan asin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara akan mendapatkan proses tersebut. Mengapa Yesus dianiaya? Karena ia menyampaikan kebenaran. Kenapa orang Kristen hari ini juga mengalami aniaya? Karena di dalam saudara ada kebenaran. Sehingga dunia was-was. Kebayang gak kira-kira kalau seluruh dunia ini menjadi orang percaya? Kebayang gak saudara, punya gak imajinasi atau pernah ngalamunkan gitu ya. Wah andai kata sak donya iki percaya Yesus, betapa indahnya. Aminnya enggak apa-apa kalau sebagian karena memang belum paham. Tapi saudara itu juga enggak serta-merta loh. Apakah kalau sudah Kristen semua terus tidak ada ributnya, tidak ada aniayanya? Tetap. Wong yang menyerahkan orang-orang percaya kepada mahkamah agama itu adalah orang yang juga percaya kepada Kristus kok. Yang ngerti firman, bukan gak ngerti. Yang menyerahkan Yesus kepada peradilan apakah orang yang tidak mengerti? Sederhana, ambil satu contoh saja. Yudas itu siapa?
murid Yesus, yang dipanggil oleh Yesus, yang ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi murid. Dan diajar hidup bersama dengan Yesus, setiap hari bersama dengan Yesus, setiap hari matanya melihat mujizat. Masih kok bisa menyerahkan Yesus, menjual Yesus. Jadi artinya saudara, kita bukan serta-merta. Nah inilah kalau sudah bicara kebangsaan. Enggak serta-merta kalau orang sudah beragama Kristen pasti aman. Enggak, justru bahaya bisa jadi muncul di sana. Tapi kalau kita bisa menjadi terang, kalau kita bisa menjadi garam, dimanapun, kapanpun saudara dan saya akan tetap menjadi berkat dan orang akan merasa diberkati dan karenanya tercapailah kedamaian dalam hidup bersama. Itulah yang namanya berbangsa dan bernegara. Toleransi itu dalam pengertian yang benar. Ya. Bukan karenanya kita malah ikut-ikutan dengan cara, adat dan budaya yang lain. Yang diajarkan Tuhan itulah yang dilakukan. Jadi sekali lagi, kalau saudara mendapatkan aniaya, Tuhan sudah berpesan dengan sangat jelas bahwa saudara dan saya akan mendapatkan bagian yang sama. Pasal yang ke-15 dalam Injil Yohanes ayat yang ke-18, jikalau dunia, apa saudara, membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi saudara, semakin saudara menyatakan kebenaran makin teraniaya. Tadi pagi saya contohkan dalam ilustrasi masalah usaha, pekerjaan atau bidang ekonomi. Betapa sangat hebatnya saat ini kompetisi hidup. Ada pertandingan dalam hidup guna mempertahankan hidup itu sendiri. Maka saudara, usaha hari ini banyak cara yang aneh. Sehingga tidak lagi dalam pakem atau dalam norma yang benar. Tetapi ada penyimpangan. Beberapa hari yang lalu, tanggal 22 itu hari pernikahan Monica Joseph, ada roti yang kurang untuk kepentingan staf. Hari itu saya perintahkan kepada Grace, tolong beli roti untuk beberapa personal yang belum mendapat bagian. Mendadak langsung beli 20. Dan ternyata saudara, ya, kalau yang di Pak Ketut aman, yang 50 itu aman semua. Dan karena gara-gara 50 harus ke Pak Ketut, maka harus tambah 20, ya kan? Nah yang 20 ini ternyata di dalamnya ada beberapa yang buluken atau jamuran. Nah yang terima kemarin mungkin deg-degan, waduh sing tak pangan kan eben kayak ya wis nasibnya. Tapi kalau enggak jamuran mengucap syukur. Ternyata ada beberapa. Chris sendiri menemukan 3 rotinya berjamur. Yang lain juga ada yang komplain sama saya. Pak ini kok jamuran. Nah saudara, ini artinya apa? Dianiaya dalam bidang ekonomi. Penganiayaan dalam bidang ekonomi supaya tidak mengalami kerugian, barang yang sudah tidak layak dijual tetap dijual, betul? Pihak perusahaan ini tahu nggak kalau roti yang sudah umurnya sekian hari? Pasti tahu. Jawabannya pasti tahu. Tapi karena dia tidak mau menanggung kerugian, maka dia masukkan karena kebetulan belinya 20. Bukan berapa hari baru berjamur, hari itu juga sudah berjamur.
Saya sampai ngomong, udah sekali-sekali komplain ke sana, protes ke sana, kasih tahu. Karena nama besar dia itu akan hancur gara-gara yang seperti ini. Karena kita mengasihi toh, bukan berarti minta mana ganti rugi, bukan. Ya. Nah artinya apa saudara? Dalam persaingan dagang usaha itu seperti itu. Orang jual gula 12.000, ada yang 11.500. Ketika ditimbang ternyata nggak sama. Ketika dibuka ternyata warnanya berbeda. Orang yang jual telur lebih parah lagi saudara. Kalau ditimbang benar-benar 1 kilogram, masihnya tepat benar-benar 1 kilo, maka nggak untung. Kulaan pagi datang telur dari mobil turun, benar ditimbang 15 kilo. Nanti sore kalau baru laku turun jadi 14,5 kilo. Ayo saya mau tanya, mau dijual dengan harga 15 kilo dibagi rata-rata atau 14,5 kilo dibagi rata-rata? Kalau saudara ngitungnya dengan 14.500 berarti kan rugi per kilonya. Per kilonya rugi 500. Tapi karena pengusaha, karena pedagang gak mau rugi, maka caranya unik. Wes pokoknya ora kilonan, pokoknya nek jumlahnya 16 kuwi mesti sekilo, anggapannya gitu. Dan kita ngelihat oh ya 16 wes sekilo, rasa ditimbang neh. Tapi kalau saudara beli nimbangi sendiri dan cenderungnya kalau nimbang sendiri, ngelihat timbangan, saya mau nanya cenderungnya rata begini atau cenderungnya itu kan umumnya. Saudara mau yang rata atau mau yang tambah? Mesti ngomongnya apa? Halah hangat titik ya ora apa-apa. Jujur. Apalagi kalau jomplang lebih masih kurang banyak. Saudara protes, kurang ditambahi ora iso, mosok endoknya dipecah. Ini loh logika berpikir yang paling sederhana, aniaya bidang ekonomi. Maka ujung-ujungnya persaingan itu terjadi secara luar biasa. Dan tidak sedikit anak Tuhan melakukan hal yang seperti itu. Satu hari Tuhan izinkan saya bersama keluarga mendoakan orang yang jualan latengan atau gerabah atau bukan gerabah ya kayak sembako begitu. Tuhan tiba-tiba, ini pengalaman hidup saya pertama kali di awal-awal melayani Tuhan. Tegur dia karena dia menipu. Saya tanya, Mak, kok Tuhan ngomong menipu, Mak itu menipu apa? Aku ya ora pernah ngapusi wong ya. Kok iso dionekke menipu ya? Iso doa lagi yuk, minta petunjuk Tuhan apa? Tiba-tiba dikasih penglihatan masalah timbangan. Mak, lah nek dodol timbangane mbok piye ke, Mak? Oh, kuwi to sing dimaksud menipu. Iya, aku nek nimbang gula sekilo tak kurangi sak sendok. Loh kok bisa gitu, Mak? Lah nek ora tak kurangi sak sendok aku rugi. Sebab nek tuku 50 kilo, jumlahnya ora 50 kilo, mesti 49,5, nek ora 49,2 dan seterusnya. Saudara yang saya kasih, itulah realita. Aniaya itu sedang berlangsung dalam semua aspek kehidupan. Tidak terkecuali juga dalam bidang rohani. Ada saja aniaya itu. Saudara enggak disalami, saudara merasa dianiaya enggak? Saudara enggak dimantui, merasa dianiaya enggak? Ada yang mantuk sama saudara terus saudara buang muka. Saudara jujur, saudara dianiaya enggak? Saya malah khawatir kalau bilang enggak, berarti saudara robot. Tapi kalau saudara dan saya mengalami itu enggak usah risau. Sebab itu sudah menjadi bagian hidup orang percaya. Justru kalau saudara enggak dianiaya aneh. Justru kalau saudara tidak mengalami penganiayaan atau dioko tadi, itu malah aneh. Sebab kebenaran ini memang akan ditolak. Sebab saudara bukan datang dari dunia, tetapi saudara telah dipilih oleh Tuhan dan menerima kasih karunia yang besar. Maka kalau dunia menolak saudara wajar. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih sekali lagi. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah
bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan memang kita telah ditetapkan untuk hal itu. Tetapi apakah Yesus berhenti untuk menyampaikan kebenaran? Tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, contoh dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Orang kalau dalam kebenaran, maka kita mendengar siap jadi martir. Gak takut kehilangan nyawa karena kebenaran. Para murid saat itu juga sama. Tidak takut untuk kehilangan akan kehidupannya karena ia yakin akan kebenaran. Dan barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Dia sampaikan. Karena kata martir itu mastis, artinya adalah saksi. Mula pertama martir itu adalah berbicara tentang pribadi yang menyaksikan, menjadi saksi. Kalau saksi pasti kebenaran. Saksi kecelakaan karena ia melihat sendiri. Saksi pembunuhan karena ia melihat sendiri. Bukan katanya. Betul. Nah mereka ini saksi daripada apa yang Yesus buat. Saksi mata daripada kesembuhan yang terjadi daripada orang-orang yang lumpuh. Karena nama Yesus mereka menjadi martir. Dan puji Tuhan 99,9% murid Yesus semuanya jadi martir. Mastis, mati karena kebenaran. Hari ini sulit kita menemukan hal itu. Kenapa? Coba renungkan kembali ayat ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Salah saja dianiaya, protes. Keliru saja kita ngomong, kita dianiaya, protes. Bahkan tidak ragu-ragu mengklarifikasi. Wah keren ya. Apalagi saudara, kalau saudara yakin itu dalam kebenaran, mengalami aniaya, mengalami dioko, penolakan, pengusiran, saya percaya saudara akan patah semangat, saudara akan putus asa. Masih dalam ingatan saya, beberapa tahun silam kami bersama dengan rekan-rekan seluruh hamba Tuhan yang sedang studi di Jakarta. Mencoba datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada pimpinan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Justru pucuk pimpinan berkata, kalau kalian tidak mau dengar omongan saya, silakan keluar. Ya sudah, karena kita sudah ditolak, ya kita keluar. Itu dioko. Tapi pertanyaannya, apakah karena penolakan itu dan pengusiran itu membuat kita patah arang atau putus asa? Jawabnya tidak. Hampir semua, bukan hampir, semua yang tertolak,
Semua yang kemarin itu mengalami yang namanya pengusiran, semuanya jadi pengurus BPH. Mendapatkan kepercayaan. Karena dengan adanya waktu, seiring dengan perjalanan hidup, ternyata yang kita sampaikan itu kebenaran. Semua satu tim kira-kira ada 8-10 orang itu yang datang, yang diusir. Ya pengelus dodo pasti secara manusia. Tapi kita melepaskan pengampunan. Tapi semuanya akhirnya bisa masuk dalam jajaran kepengurusan sinode. Artinya apa? Dipercaya. Bahkan satu kali pimpinan berkata, Hengki, Om salah, minta maaf. Lalu sekarang apa yang Om harus lakukan? Loh ini keren habis. Dalam satu titik kita belajar adanya kerendahan hati orang yang punya jabatan mengaku salah. Titik yang lain ada satu kerendahan hati pengajaran apa yang harus Om buat. Artinya apa saudara? Tidak pandang jabatan, tidak pandang usia. Tapi kalau kita sadar salah, kita punya kerendahan hati. Selesai semuanya. Akhirnya menjadi orang yang dipercaya. Gak gampang saudara menjawab ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Oleh sebab kebenaran. Maka Petrus mengingatkan kepada kita dalam suratnya begini saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Sekali lagi adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah karena kebenaran. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Beberapa waktu seringkali saya ngomong dengan Pak Han tentang nilai-nilai ini. Dan beliau selalu bingung, kok bisa Bapak seperti itu. Yang harusnya bukan bagian saya. Tapi saya harus mengambil bagian itu. Yang harusnya bukan tanggung jawab saya, tapi saya mengambil tanggung jawab itu. Saya hanya berkata, ya ini loh Tuhan, ini loh kehidupan seorang hamba. Tidak mudah. Tapi itulah pelajaran yang mahal yang Tuhan berikan. Maka saya menempatkan semua itu adalah kasih karunia. Jadi kalau saya harus menderita, saya bersyukur. Kalau saya dianiaya, saya bersyukur walaupun kadang-kadang gelageben. Ngerti gelageben toh? Bingung, waduh kok yang ini, waduh kok jadinya kayak gini. Ya manusiawi namanya. Tapi di balik peristiwa itu saya selalu melihat Allah adalah pribadi yang sempurna. Maka saya tidak pernah menyerah. Dan saya yakin kalau pun tadi saya katakan hari-hari hidup saya selalu ada aniaya. Kalau saya bisa bertahan hari ini bukan karena saya hebat bisa mengelola aniaya itu. Bukan. Karena di dalam diri saya ada roh yang perkasa. Roh yang sangat dahsyat yaitu Kristus Yesus. Roh Kudus yang diam dalam hidup saya. Yang memberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan. Kalau nggak ada rohnya tentu saya sudah kalah. Tapi sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh memandang kemuliaan yang dinyatakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau dianiaya, kalau disiksa, kalau dihukum karena berbuat dosa, apakah itu merupakan pujian? Enggak bisa, yaitu resiko. Konsekuensi orang yang melakukan pelanggaran, kesalahan. Tetapi kalau saudara sedang menghadapi peristiwa itu, ya jangan lari. Yo, ayo bertanggung jawab. Mari kita hadapi. Maka saya selalu pesan, sebelum berkeputusan, coba renung kembali. Renungkan kembali, apakah keputusan saya ini nanti dampaknya seperti apa harus kita pahami. Jangan sampai kita sudah melangkah, kemudian nyesel, nggak ada gunanya. Hari ini kan kalau kita jumpai banyak orang, alah wis ora peduli, opo jaringko. Nah kan gitu.
Kalau Sundanya enggeus teu naon kumaha engke wae. Nah, gitu kan pusing kita Saudara. Nah, kekristenan kita enggak boleh seperti itu. Karena kita dididik oleh Allah dalam roh yang benar, roh yang tertib, roh yang benar-benar mengajarkan kebajikan dan kebaikan. Mari kita kerjakan dengan sungguh. Aman. Aman Saudara. Sekali lagi, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau saudara sudah berbuat baik tetap aja ditolak, enggak usah, wes dalam nama Yesus aku rata komeneh. Salah. Saya sering kali katakan toh, adakah di antara saudara mengecewakan saya? Ngurane ngaku. Ya. Adakah di antara saudara mengecewakan saya? Saya harus tegas-tegas katakan banyak. Tapi apakah saya terus tidak melayani saudara? Jawabannya tidak. Apakah saya tidak mengasihi saudara? Jawabnya tidak. Saya tetap mengasihi saudara, saya tetap melayani saudara. Pak, ini kondisi begini, Mas yo jam loro. Iya, kenapa? Gak pernah saya menolak. Ini jam 2 aku tidur ya, nanti aja jam 5 lah baru mati saudara. Gak bisa saudara. Saya terlahir untuk saudara. Saya diadakan untuk saudara. Maka saya tadi katakan harta yang termahal adalah saudara dalam hidup saya. Karena saudara adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Maka saya harus jaga baik-baik. Kalau saya ngomong begini, oh iya Pak Engki ngarep ke perpuluhan, salah. Oh iya Pak Engki nyarung kolektor, wah tambah keliru. Iya. Nanti satu hari saudara akan melihat lebih dahsyat lagi tentang kebijakan mengelola keuangan di gereja. Saudara akan kaget. Jadi kalau sekian puluh tahun ada dan bisa berjalan, bukan karena kolektor yang ada. Bukan. Karena kasih karunia Allah yang dahsyat. Amin. Karena Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Maka dari itu saudara, aniaya yang saya alami itu dahsyat. Maka kalau saudara hari ini mengasihi seseorang, orang itu tidak balas kasih, ya memang dilarang minta balesan. Ya toh, gak usah minta apresiasi, kan itu didikan. Tridasar atau triloginya itu kan begitu saudara. Iya. Dasar yang kokoh. Satu wilcome, yang kedua adalah klarifikasi, yang ketiga adalah apresiasi. Wilcome itu rendah hati, keset, dulos, hamba. Klarifikasi itu cari pembenaran atau menunjukkan pembenaran, gak perlu. Yesus sudah pernah klarifikasi, tapi ketika diminta pertanggung jawab tuh, coba lihat jawabannya Yesus. Kamu sendiri yang mengatakan. Apakah engkau anak Allah? Kamu sendiri yang mengatakan. Tidak pernah, yo aku ini anak Allah. Enggak ada lah, di KKS jangan ada yang begitu. Kowe ro kenal aku, sapa aku? Wah, itu desa kuno. Wis sudah ndak wayahe kayak gitu, amin. Enggak waktunya kita seperti itu. Wong rendah hati aja diinjek banyak sekali kok hari ini. Enggak apa-apa. Orang yang bertahan pasti akan selamat. Nah sebab itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada saat ini mari kita mengucap syukur kalau saudara benar-benar mengalami aniaya. Paulus tidak pernah henti-hentinya menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Sekalipun ia harus berhadapan dengan aniaya. Ditawan, disiksa, dipenjara. Dia tidak pernah putus asa. Saudara perhatikan satu ayat yang sangat indah sekali. Dalam pasal yang ke-26 ayat yang terakhir, contoh yang terakhir saudara dikatakan begini. Pasal 26 Kisah Para Rasul. Ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras. Engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila.
Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus. Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Karena diminta pertanggungan jawab. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Ini Paulus bertanya. Ya. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada para nabi. Karena ngerti tentang kebenaran. Jawab Agripa, ini perhatikan, orang dianiaya seperti Paulus tetap bertahan dalam kebenaran. Ya. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi kalau dianiaya itu sudah semestinya. Jadi jangan minta pembelaan kenapa aku dianiaya. Pak, aku sudah duit sama ini, Pak, aku sudah perhatian begini, Pak, aku sudah peduli begini, aku sudah melakukan ini. Tetap orang ini tidak perhatian sama saya. Lah, ngejaluk perhatian kok dari manusia, yang keliru. Ya, saudara tidak usah minta penghargaan manusia, biar Tuhan saja beracara. Bahkan ketika saudara melakukan karena modusnya seperti itu, enggak ada kemuliaan. Tulus saja lakukan iman saudara, kerjakan iman saudara, lakukan yang baik, lakukan yang benar, sampaikan kebenaran. Maka raja pun berkata, hampir-hampir saja aku kau yakinkan menjadi Kristen. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu nggak bisa tertolakkan. Maka ilustrasi kuno yang namanya logam mulia emas. Meskipun maaf bahasa saya masuk dalam peceraian, dalam kubangan, dalam kotoran sekali apapun. Kalau dia dikeluarkan tetap emas. Kebenaran seperti itu. Model apapun aniaya datang, kebenaran adalah kebenaran. Saudara akan tetap cemerlang karena kebenaran. Maka dikatakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dahsyat. Allah tidak pernah meninggalkan kebenaran yang ada dalam hidup saudara. Ia akan terus mengawal dan kebenaran akan menjadi panglima tertinggi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang saya kasihi, firman Allah mengingatkan. Orang percaya hidup karena beriman. Hidup oleh karena kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik dan indah. Pada saat siang hari ini kami telah mendapatkan pengajaran kembali. Tuhan terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan. Ampuni Tuhan akan segala kelalaian, bahkan ketika kami menolak aniaya. Kami ketika lari dari aniaya. Ampuni Tuhan. Tetapi saat ini justru kami bersyukur sebab aniaya itu adalah kasih karunia yang membuat kami semakin dewasa, yang membuat kami semakin dekat intim dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh mendapatkan kasih karunia yang sangat luar biasa. Di mana nama Tuhan dipermuliakan, maka kami pun ikut termuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Aniaya dalam bentuk apapun, baik dalam rumah tangga, oleh pasangan hidup mereka, oleh anggota keluarga mereka, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan berusaha, aniaya yang tidak pernah henti-hentinya. Biarlah mereka tetap bertahan dalam kebenaran, sehingga akhirnya mereka boleh ada di dalam kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.